Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syuqi wal wabah. Yang saya hormati kepada seluruh para orang tua, murid, dan anak-anakku sekalian yang jauh dari pesantren Teguh Ireng ini, dan mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah dan diberikan keselamatan dari berbagai mara bahaya. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga sampai detik ini kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Revolusioner Akbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita sehingga sampai pada hari ini kita masih mengikuti ajaran beliau. Para bapak dan ibu serta anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang oleh Al-Quran dikatakan sebagai keluarga yang qurrata a'yun, keluarga yang menenteramkan jiwa. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, sebelumnya perlu kami sampaikan karena kondisi bangsa kita, negara kita ini sedang diuji oleh Allah oleh maraknya berbagai wabah yang khususnya adalah COVID-19. Maka sebagai umat Islam kita hadapi semua itu dengan penuh ketenangan. Tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Tentu kita sambil mengikuti ketentuan medis dan medis. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berilah kami istri-istri dan keturunan-keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang menenteramkan jiwa, yang menyenangkan hati. Keturunan seperti ini apa maksudnya dan seperti apa gambarannya? Di dalam kitab Al-Qurtubi dijelaskan keluarga yang qurrata a'yun adalah al-muti'in, adalah orang-orang yang mematuhi perintah Allah, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Itulah yang dimaksud dengan keluarga yang qurrata a'yun. Sehingga siapapun sebagai pemimpin keluarga diharapkan bisa mengarahkan keluarganya menjadi keluarga qurrata a'yun. Dan apabila kita bisa mengupayakan menjadi keluarga yang qurrata a'yun, sebagaimana janji Al-Quran, janji Allah dalam Al-Quran, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salam. Orang yang seperti ini dijanjikan oleh Allah al-ghurfah al-jannah, yaitu surga.
bahwa ada penjelasan lain, bukan sekedar surga a'lal illiyin, surga yang tinggi derajatnya. Kenapa kita dijanjikan itu? Bima sobaru, sebab apa yang telah mereka sabar melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan kesabarannya itu, maka keluarga yang seperti ini akan dijanjikan oleh Allah di surga yang sangat tinggi. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, dan di dalam surga mereka akan disambut dengan penghormatan dan keselamatan. Inilah namanya keluarga yang qurrata a'yun, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan semua bapak ibu, anak-anakku sekalian bisa membentuk keluarga qurrata a'yun, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Karena itu jangan sampai ada pembiaran terhadap keluarga yang melanggar perintah Allah. Anak-anakku sekalian di rumah, yang di pondoknya jamaah sholat duha, tolong tetap dijalankan. Jangan sampai ada anak-anak yang meninggalkan sholat, utamanya urusan sholat. Bapak ibu mohon ada perhatian terhadap anak-anak terkait masalah sholat. Yang kedua yang sering dilupakan kebanyakan orang adalah pelanggaran dalam keluarga terkait dengan masalah aurat. Menurut Imam Syafi'i di dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren, bahwa aurat wanita di dalam sholat sudah sangat tersohor adalah seluruh anggota tubuh wanita itu aurat ketika dalam sholat, kecuali wajah dan tapak tangan. Bagaimana ketika wanita ini posisinya di luar sholat dan di luar rumah? Di luar sholat dan di luar rumah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa aurat wanita di luar sholat dan di luar rumah adalah seluruh anggota tubuhnya tanpa terkecuali. Ini sekalipun menurut kebiasaan kita agak sulit dilakukan, akan tetapi bila ada orang yang melakukan itu, itulah memang menurut imam kita Syafi'i. Sedangkan menurut jumhur ulama, aurat wanita di luar sholat dan di luar rumah adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Karena itu bapak ibu, jangan ada pembiaran terhadap anak-anak kita, keluarga kita yang dengan seenaknya ketika di pesantren menutup aurat dengan baik, dan kemudian di rumah jalan-jalan keluar rumah membuka auratnya dengan seenaknya. Harus kita peringatkan hal semacam ini, karena ini dalam rangka membentuk keluarga yang disebut dalam Al-Quran dzurriyyatan qurrata a'yun, keluarga keturunan yang menyejukkan, menenteramkan hati. Itu janji Allah, ibarat basyir, informasi yang menggembirakan bagi kita umat Islam akan mendapatkan balasan yang terbaik di surga Allah. Sebagai nadhiron, peringatan dan ancaman dari Allah bagi orang-orang yang menterlantarkan, membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka yang telah terlanjur melakukan kemaksiatan, dan mereka akan protes terhadap orang-orang yang dianggap melakukan penyesatan. Aqalu inna ata'na sadatana. Orang-orang yang ada di neraka protes. Seperti apa protesnya? Gusti, kami telah mengikuti, patuh kepada sadatana wa kubara'ana,
sadatana wa kubara'ana bimakna wahid, makna yang sama, yaitu para ulama, umarok, dan orang-orang tua dzul asnan. Maka orang ini akan, orang-orang yang ada di neraka memprotes kepada orang-orang yang ada di surga yang mestinya harusnya menyelamatkan, tapi melakukan pembiaran, bahkan menjerumuskan kepada kesesatan. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Mereka menyesatkan kami, mereka menyesatkan jalan kami. Karena itu saya tidak terima, saya tidak sholat, ibaratnya saya dibiarkan, saya melakukan maksiat dibiarkan. Karena itu saya tidak terima. Lanjutan ayat, Rabbana atihim di'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabir. Tuhan kami tidak terima. Rabbana atihim di'fain, berilah mereka siksaan yang dahsyatnya 2 kali lipat, melebihi dahsyatnya siksaan saya. Atihim di'fain minal adzab wal anhum la'nan kabir, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Inilah ancaman bagi siapapun yang menterlantarkan, yang menyesatkan, yang siapapun yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya lalu dibiarkan. Itu akan menyiapkan tuntutan dari mereka yang melakukan kemaksiatan karena kita. Naudzubillah. Karena itu mudah-mudahan kita ini bisa berupaya untuk menjadi keluarga yang kata Al-Quran qurrata a'yun, keluarga yang menenteramkan hati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.